Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Sehat ya? Jangan lupa kita masih dalam keadaan pandemi. Sebelum masuk lab, tadi sudah cuci tangan semua ya? Cuci tangan, kemudian jaga jarak. Tadi masuknya Bapak lihat sudah oke, jaga jarak. Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak minta tadi yang masuk pertama Anissa. Nanti dipimpin doa dulu oleh Anissa. Silakan Anissa dipimpin berdoa dulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, Bapak absen dulu ya. Yang ada, angkat tangannya dan bilang hadir ya. Anissa Cikal Ardini. Bella Anissa Putri. Dea Swidia. Giska Putri Aulia. Lita. M. Jaujan. M. Raffi Naufal. Muhammad Asmi Fauzan. Siti Adenur Safira. Ubaidillah. Yafi Rizky Dharma Wansyah. Bunga Maimun Zili. Mohon maaf Pak, atas nama Bunga Maimunah tidak masuk dikarenakan sakit dan sudah izin ke wali kelas. Oke, Bunga sakit ya. Oke, baik, terima kasih. Oh. Oke, baik anak-anak, Bapak minta semuanya berdiri dulu. Kita nyanyikan dulu lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Silahkan berdiri. Bapak setel lagunya, kita nyanyi bareng-bareng ya. Oke, Bapak berharap dengan selesainya kalian menyanyikan lagu nasional tadi, kalian semakin cinta dengan tanah air kita ya, Indonesia ya. Kalian harus semakin cinta dengan tanah air kita. Berikutnya Bapak akan tampilkan tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar pada kegiatan hari ini. Silakan diperhatikan ya. Oke, untuk kompetensi dasar dan BPH, hari ini kita akan mempelajari untuk pengetahuan dan juga sebuah menganalisis permasalahan pada jaringan lokalan, kemudian yang berikutnya mengelola perbaikan pada jaringan lokalan. Untuk sistem penilaiannya, bobot penilaiannya nanti ada seperti ini: nilai sikap individual, kemudian nilai sikap sosial, nilai pengetahuan, nilai keterampilan, nilai absensi dan kehadiran siswa. Semua punya bobot masing-masing. Lanjutkan. Berikutnya tujuan pembelajaran. Ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah melihat tayangan video, siswa kelas 10 dapat menerapkan instalasi jaringan lokalan. Jadi setelah
dengan data yang video yang akan Bapak berikan, kalian dapat menerapkan instalasi jaringan lokal LAN. Kemudian yang kedua, setelah banyak data yang Bapak beri, siswa kelas 10 dapat menganalisis permasalahan pada jaringan lokal LAN. Jadi kalian bisa menemukan permasalahan pada jaringan lokal LAN. Tujuan yang ketiga, melalui berdiskusi dan menggali informasi, siswa kelas 10 dapat menguji instalasi jaringan lokal LAN. Jadi nanti kalian akan mempraktek jaringan lokal LAN. Masalahnya apa? Nanti sudah pastikan nih permasalahannya. Nanti kalian lihat tugasnya menemukan permasalahannya apa. Kemudian yang keempat, melalui praktik siswa kelas 10 dapat mengelola perbaikan pada jaringan lokal LAN. Jadi nanti pada kegiatan praktik kalian temukan permasalahannya apa dan kalian bisa mengatasi permasalahan. Jelas ya? Ada yang mau bertanya? Jelas semua? Oke, baik. Action. Oke, baik. Berikutnya nanti Bapak minta kalian berkelompok ya. Jadi Bapak bagi kelompok di sini. Untuk kelompok A Bapak sebutkan, kalian ingat kelompoknya ya. Kelompok A ada Anissa Cikalagini, ada Deas, ada Linta, ada Muhammad Asmi, ada Siti Ariel Rusahira. Kelompok tambah satu lagi kelompok A ya, ada Yafi Rizky Dharma Wangsa. Kemudian di kelompok B ada Bella, Rizka, M. Jaujan, M. Rafi, sama Baiklah. Jelas untuk masing-masing ya. Oke, baik. Jadi nanti ketika kalian posisi atau praktek, kalian duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Oke, sambil kalian mengerjakan, silahkan kerjakan. Ini Bapak bagikan AKPD kelompoknya ya, membuat kerja peserta didik. Kelompok pertama tadi keduanya kami. Ini kelompok kedua ada. Silahkan nanti dibaca AKPD-nya, selesai ya. Sudah diisi printesnya? Jadi baca kalau ada yang nggak jelas, boleh kasih. Silahkan diisi emailnya. Ada di lama apa? Oke, baik anak-anak. Coba kalian perhatikan dulu di depan ada permasalahan tentang jaringan. Bapak tampilkan ya. Oke, baik, permasalahannya ini jaringannya. Nah, menurut kalian di sini ada 4 komputer, ada PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, kemudian terhubung dengan server yang ada di web, kemudian ada server. Dari gambar ini, menurut kalian kira-kira apa yang salah? Ini saja Pak. PC 3 IP-nya salah. PC 3 IP-nya salah. Di PC 3 IP-nya 192.168.1.3. Harusnya bukan 1 tetapi 0 atau 0. PC 3 tidak dapat mengambil file dari server. Jadi karena IP-nya salah, PC 3 tidak bisa mengambil file dari server. Oke, kemudian masalah yang kedua. Oke, baik, sekarang yang nomor kedua, permasalahan kedua. Perhatikan lagi gambarnya di sini. Di sini sama seperti tadi. Menurut kalian apa yang salah nih? Pada gambar ini? Ya, baik. PC 1 sama PC 4-nya IP-nya sama. Jadinya bentrok.
IP-nya bentrok. PC1 sama PC4 IP-nya bentrok. Oke, betul jawaban Mbak ya. PC1 IP-nya 192.168.0.1, kemudian PC2 192.168.0.1 juga. Ini nggak boleh seperti ini ya. Betul jawabannya. Oke, baik, berikutnya permasalahan yang ketiga. Perhatikan lagi gambar ini. Pada gambar ini, masalahnya semua PC client tidak dapat saling terkoneksi dan semua PC client tidak dapat mengakses server. Jadi semua PC client ini PC1, 2, 3, dan 4 tidak saling terkoneksi, juga tidak bisa akses file server. Kemungkinan apa yang salah? Coba saya bisa coba Asmi. Kemungkinan besar switch HP mati Pak, karena semuanya tidak dapat terkoneksi. Oke, jawabannya betul ya. Kemungkinan terbesar adalah switch hub-nya ya mati karena semua tidak dapat terkoneksi. Jadi harus dilakukan pengecekan di switch hub, dilihat lampunya hidup atau tidak. Jelas ya? Nah, dari masalah-masalah ini nanti kita akan belajar tentang troubleshooting jaringan, di mana kalian akan menemukan masalah jaringan, mengidentifikasinya, dan bagaimana mengatasi masalah tersebut. Oke ya? Oke, baik anak-anak, kalian masih ingat kelompok kalian ya? Oke, untuk membahas pengerjaan LKPD sekaligus kita praktek, silakan kalian menempati tempat di sebelah. Sudah ada kelompok B dan kelompok A. Silakan. Ya. Yang cowoknya berdiri saja dulu ya. Sambil lihat LKPD-nya, sambil kamu lihat LKPD-nya, ada yang mau ditanya nggak? Coba dilihat LKPD-nya. Coba dilihat. Ada yang ditanyakan nggak? Oke, baik, silakan kalian baca LKPD-nya, ada dua, LKPD 1 dan LKPD 2. Ada yang mau ditanya? Saya Pak, Ya, gimana? untuk membuat LKPD-nya di file atau di kertas? Dua-duanya, jadi di kertas ditulis, nanti di file ditulis. Jadi bagi tugas ya, yang di kertas tulisnya siapa, nanti yang di Word-nya siapa. Oke? Jelas? Jelas pengerjaan LKPD, anak-anak? Oke, baik, sebelum kalian mengerjakan LKPD, Bapak tayangkan dulu animasi tentang menerapkan jaringan LAN ya. Coba perhatikan baik-baik. Halo teman-teman, semangat pagi! Kali ini Jenny akan menjelaskan materi lanjutan dari desain jaringan LAN. Kira-kira ada yang tahu nggak kita mau belajar apa? Nah, kali ini kita akan belajar mengenai menerapkan instalasi jaringan LAN. Tapi sebelum kita mengarah ke materi, apakah ada yang masih ingat apa itu jaringan LAN? Ya, betul sekali. Jaringan LAN merupakan singkatan dari Local Area Network yang merupakan suatu jaringan komputer yang terbatas hanya pada sebuah wilayah tertentu saja, seperti jaringan komputer sekolah, jadi perkantoran, minimarket, ataupun jenis pribadi. Dengan teknologi LAN, kita dapat saling berbagi data dan bertukar informasi melalui sharing data dan folder. Selain itu, kita juga dapat menggunakan resource, misalnya printer dan scanner, yang secara bersama-sama dalam satu jaringan komputer lokal. Lalu, apa sih keuntungan dan kerugian dari membangun sebuah jaringan LAN? Nah, keuntungan dari jaringan LAN antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dapat berbagi sumber daya, seperti file berupa gambar, audio, video, maupun aplikasi. Yang kedua, dapat menggunakan perangkat atau periperal yang terpasang di komputer yang lain. Contohnya adalah printer. Dengan satu buah printer, di dalam ruangan dapat digunakan oleh banyak komputer. Yang ketiga, dapat membaca, mengcopy, mengedit, serta mencetak data atau file yang tersimpan di komputer yang lain secara langsung tanpa menggunakan flash disk. Kita juga perlu mengetahui syarat-syarat yang harus mempercepat kapasitas dan mengenal memori media yang bisa digunakan. Lalu, apa ya kerugian dari jaringan LAN? Kerugian dari jaringan LAN yang pertama, jika ada satu komputer terjadi virus, maka berpotensi untuk menginfeksi komputer lain dalam jaringan. Dan yang kedua, berpotensi munculnya pencurian data oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan lain sebagainya.
Setelah kita mengetahui tentang keuntungan dan kerugian dari implementasi jaringan LAN, kita juga perlu mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam instalasi jaringan LAN. Kira-kira apa saja ya syaratnya? Yuk kita sebentar dulu. Berdasarkan definisi mengenai jaringan LAN, maka untuk dapat disebut sebagai sebuah jaringan komputer, terdapat syarat yang harus dipenuhi, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, minimal terdapat 2 buah perangkat atau komputer yang dapat menggunakan sarana kabel atau wire maupun kabel yang berbeda. Yang kedua, terdapat pengguna di dalamnya yang berinteraksi dengan pengguna lainnya maupun terhadap layanan dan penyedia layanan. Yang ketiga, terdapat data yang dipertukarkan di dalamnya. Dan yang terakhir, terdapat pemakaian secara bersama-sama atau sharing terhadap perangkat keras yang disebut dengan hardware dan perangkat lunak disebut dengan software. Secara garis besar, terdapat 2 tipe jaringan LAN, yaitu peer-to-peer dan client-server. Dalam melakukan instalasi jaringan lokal, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Tim instalasi. Tim instalasi adalah orang-orang yang terlibat dalam melaksanakan instalasi suatu jaringan LAN. Terdapat beberapa hal yang harus dilakukan tim instalasi sebelum melakukan instalasi, antara lain 1. Menjaga konsentrasi pada saat instalasi. 2. Menerapkan K3LH, kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup. Dan yang terakhir, memeriksa daya guna alat-alat konveksi, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada penempatan server. Ruang server adalah segala jenis ruang yang berisi instalasi komputer, baik untuk komputer tunggal maupun jaringan komputer, atau tempat perangkat utama komputer diletakkan. Sedangkan perangkat pendukung seperti piranti keluaran dapat diletakkan di dalam ruangan lain tergantung kebutuhan jaringan. Ruangan yang digunakan untuk menyimpan atau menempatkan server sebaiknya dipasang alat pendingin atau AC yang disebut dengan air conditioner. Di samping itu, server harus diletakkan pada tempat yang aman, tidak mudah dijangkau oleh orang yang tidak memiliki hak atau mengerti tentang jaringan. Yang ketiga, ada penempatan workstation. Workstation adalah komputer yang terhubung ke server dan dapat mengakses data dari server. Pada saat melakukan pengaturan tata letak komputer, workstation tidak terlalu ketat, seperti penempatan komputer server. Komputer workstation dapat diletakkan sesuai dengan kebutuhan. Dan yang keempat itu pengkabelan. Tahap awal yang perlu dilakukan sebelum melakukan instalasi atau pemasangan kabel, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap kabel yang akan dipasang. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kabel yang tidak dapat digunakan atau rusak. Setelah komputer diletakkan pada masing-masing lokasi, selanjutnya adalah menarik kabel, memasang kartu jaringan, memasang konektor RJ45, dan sebagainya. Langkah selanjutnya yaitu memberikan label untuk kabel yang belum dipasang, baik dengan konektor ataupun tidak. Tujuan dari pelabelan yaitu untuk mempermudah nantinya dalam melakukan maintenance ataupun perawatan jaringan. Nah, jadi seperti itu teman-teman yang dimaksud dari penerapan instalasi jaringan lokal yang disebut dengan LAN. Untuk video selanjutnya akan dibahas mengenai contoh membuat jaringan LAN sederhana. Kira-kira bagaimana ya caranya? Yuk disimak video selanjutnya. Let's go! Oke, jelas ya? Jelas ya? Bukan masalah pada jaringan. Oke, baik. Perhatikan, jadi sebelum memulai diskusi kalian, Bapak tambahin materi sedikit aja ini tentang masalah jaringan. Jadi nanti mengisinya itu tentang masalah jaringan semua ya. Perhatikan materinya Bapak tampilkan dulu. Troubleshooting jaringan komputer judulnya. Definisinya, troubleshooting jaringan merupakan proses sistematis yang diaplikasikan untuk memecahkan masalah pada jaringan. Troubleshooting jaringan kebanyakan adalah melakukan serangkaian langkah-langkah untuk mengeliminir potensi-potensi masalah. Jadi kalau ada sebuah masalah, kalian bisa menentukan masalahnya di mana. Jadi kalian harus berpikir, oh masalahnya pada titik ini. Jadi tidak kemana-mana. Jadi penyelesaiannya semakin cepat, itu maksudnya ya. Maksudnya, pada dasarnya ada 3 langkah pokok dalam melakukan troubleshooting jaringan, yaitu 1. Mengisolasi masalah. Jadi isolasi dulu masalahnya di sebelah mana yang bermasalah. Kemudian yang kedua, troubleshooting masalahnya. Dan yang ketiga, solusi untuk penyelesaian masalahnya. Isolasi masalah jaringan secara umum. Jadi untuk isolasi masalah jaringan
Untuk jaringan lokal area network ini secara umum terbagi menjadi 3. Yang pertama, kerusakan pada perangkat jaringan. Kemudian yang kedua, setting dan konfigurasi jaringan tidak benar, jadi ada setting yang salah. Kemudian yang berikutnya, virus di jaringan. Oke, berikutnya, troubleshooting pada jaringan komputer ada 15 biasanya. Pada jaringan komputer itu apa saja masalahnya? Yang pertama, kerusakan kabel dan konektor jaringan, jadi kabelnya ada yang rusak atau konektornya rusak. Yang kedua, kerusakan switch hub, seperti tadi yang pertama ya, yang Asmi jawab tadi. Kemudian ada local area connection tidak muncul. Berikutnya, icon LAN yang tidak berkedip. Jadi di LAN itu kan biasanya berkedip di belakang komputer ya, ini tidak berkedip. Berikutnya, proses transmisi data yang lambat. Jadi mau kirim data atau tarik data itu lambat. Itu merupakan sebuah masalah juga. Kemudian sering mengalami kegagalan server, maksudnya ketika kalian mengambil file dari server sering gagal atau downloadnya tidak sempurna. Kemudian kegagalan piranti jaringan, perangkat jaringannya ada yang rusak, maksudnya. Berikutnya, kegagalan sistem, kemudian tidak bisa sharing data. Yang ke-10 terkena virus, 11 koneksi terputus-putus atau istilahnya di dalam jaringan intermittent. Berikutnya koneksinya lambat. Kemudian komputer tidak terdeteksi oleh komputer lain, muncul pesan IP konflik. Ini tadi masalah yang ditampilkan di awal ya, ada IP konflik, IP control. Kemudian yang ke-15 yang terakhir, icon local area connection tidak dapat bisa dikontrol. Ini adalah masalah-masalah yang sering muncul. Jadi kalian harus mengidentifikasi masalahnya apa. Nah, di dalam praktek nanti kalian silahkan isi LKPD-nya. Yang pertama dulu isi, kemudian yang kedua LKPD-nya itu mengacu pada kegiatan praktek kalian. Jadi nanti kalian coba komputer mana yang bisa internet dan komputer mana yang tidak bisa internet. Jadi jelas ya? Jelas? Sama kayaknya sweet gambar yang pertama gitu deh. Iya bener. Udah kampanye tahap baru itu penjelasan alat yang berfungsi sebagai box. Ini juga semuanya kita. Gimana ya? Ini Kak. Itu gambar apa itu Kak? Gimana kelompok A ada kendala? Bisa ya? Oke, lanjutkan ya. Pakai masker nih. Lagi aja kamu. Bisa tidak? Pura-pura aja nggak apa-apa. Geser-geser aja.
Gimana kelompok A? Ada masalah nggak? Bisa mengerjakannya? Bisa ya? Oke. Selesaikan ya LKPD 1, nanti setelah itu baru LKPD 2-nya. Kolomnya kan Iya enggak mah ini kan ilegal ini musik ini gitu kalau gitu kita masuk gitu masuk jadi kontak ada yang Aku masuk ya. Emang ini belakang Pak? Yang belakang aja tadi kan. Ini nama punya. Belakangnya udah yang belakang tadi. Terminal. Mana? Kelompok. Selesaikan ya LKPD 1, nanti setelah itu baru LKPD 2-nya. Bagaimana ini kelompok B, ada masalah nggak? Bisa? Mudah ya? Ya silahkan diteruskan ya, kalau ada masalah tanya ke Bapak.
Baik, sekarang berarti LKPD yang kedua, Bapak lihat LKPD pertama sudah selesai. Silahkan kalian coba komputer di sini yang ada di hadapan kalian. Kalian coba mana yang bisa internet atau tidak. Nah, kalau nggak bisa, gimana coba? Coba silahkan kalian coba. Boleh kalian buka detik.com. Sangat. Ya, bisa. Oke, detik.com nggak bisa, ini juga nggak bisa, ini nggak bisa semua ya. Kelompok B tidak bisa semua. Kemudian kelompok A yang bisa cuma visi 2, visi 3, visi 4. Nah, sekarang kalian coba cari masalahnya di mana. Pertama kalian cek dulu. Ceknya apa? Pakai apa? Belum ngeceknya? CMD pakai ping ya, kayak yang kemarin ya, yang sudah kalian pelajari. Silahkan kalian ping dulu. DNS Google-nya reply atau tidak. Ping, reply-nya ping, spasi, 8. Oke, banyak yang keluar tulisannya request time out. Nah, langkah berikutnya yang harus kalian cek adalah settingan IP-nya berarti. Coba kalian cek dulu settingan IP-nya. Di networknya IP-nya benar enggak, settingan IP-nya yang kalian cek berarti settingan IP, kemudian gateway, kemudian DNS. Coba kalian cek, kalau salah dibenarkan. Dibenarkan. Kalau sudah dibenarkan, klik OK ya, oke. Kemudian close, kemudian di close. Kalian coba lagi di close ini disambung. Atau kalian coba ping lagi boleh, bisa enggak? Iya, nggak apa-apa. Nanti. Kalau sudah di OK aja. Di OK lagi. Oke lagi sampai tutup, kemudian di close ya.
Oke-nya 2 kali. Oke, di oke, kemudian di ya. Rambut. Nggak usah, satu saja. Ya, kita satu. Just close. Nah, kalau sudah coba kalian browsing lagi di sana. Kalian buka lagi Google Chrome-nya. Bisa? Nah, berarti kalian bisa menyimpulkan masalahnya gimana tadi ya? Silahkan dituangkan ke dalam LKPD-nya. Nanti kalau sudah selesai, satu orang yang tadi ditugaskan untuk mengetik di Word-nya silahkan diketik langsung. Setelah itu kalian mempresentasikan hasilnya. Oke ya? Sudah bisa semua ya komputernya? Oke. Kenapa masih belum bisa? Pak, Ya. saya tadi udah bisa tapi ini enggak jelas. Coba kamu cek kabelnya kendor enggak? Coba dicek. Bentar. Ini berapa? Ini komputer berapa? Tiga, berarti harusnya IP-nya ya. Saya Oke, bisa semua? Oke, baik. Terima kasih anak-anak sudah menyelesaikan LKPD-nya. Tadi juga sudah diketik dan sudah ada di Google Drive Bapak, sudah Bapak download ya. Nah, sekarang tugas kalian adalah mempresentasikan masing-masing kelompok. Silakan kelompok A, maju dulu. Silakan. Silakan kelompok A. Siapa yang jadi operatornya? Silakan duduk di sini. Yang jadi pembicaranya silakan di sini. Silakan dibuka, ditampilkan. Oke, silakan dipresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan jawaban dari hasil diskusi kami kelompok A. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfi Fauzan. Saya Rita Padiana, saya juga di Makira, saya dari kelas ini, saya dari Sridia. Saya habis Firmawan Syekh. Silakan langsung dipresentasikan. Asmi. Jawaban LKPD 1 dari kelompok kami yang pertama, switch hub, yaitu alat yang berfungsi untuk menggabungkan perangkat bersama dengan menggunakan kabelan. Yang kedua, router WiFi yang berfungsi sebagai perangkat router yang dilengkapi dengan akses point. Yang ketiga, switch hub, alat yang berfungsi untuk menggabungkan perangkat bersama dengan menggunakan kabelan. Yang keempat, router WiFi sebagai router yang dilengkapi dengan akses point. Yang kelima, switch hub, alat yang berfungsi untuk menggabungkan perangkat bersama dengan menggunakan kabelan. Yang keenam, router WiFi, perangkat router yang dilengkapi dengan akses point. Yang ketujuh, switch hub, alat yang berfungsi untuk menggabungkan perangkat bersama dengan menggunakan kabelan. Yang kedelapan, router WiFi, perangkat router yang dilengkapi dengan akses point. Untuk jawaban LKPD 2 saya serahkan ke teman saya Lukas. Ya, silakan bisa. LKPD 2, silakan hasilnya. Nama fungsinya visi yang 3, identifikasi masalahnya tidak bisa terkoneksi internet karena IP gateway-nya salah. Terus langkah perbaikannya, betulkan IP gateway-nya. Terus visi yang kedua, IP-nya salah, seharusnya 192.168
Kami rasa sudah cukup baik presentasinya. Hanya saja ada tambahan untuk poin 4, yaitu kabel tercabut. Terima kasih untuk kelompok D atas apresiasinya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita kasih waktu dulu sama-sama. Terima kasih. Oke, untuk berikutnya berarti silakan kelompok D yang tampil ke depan. Silakan langsung kelompok D tampil di sini. Siapa yang menjadi operatornya? Oke. Operatornya duduk di sini. Perkenalkan diri dulu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ubaidillah. Nama saya Muhammad Zauda. Nama saya Gisel Putri. Nama saya Delani Saputri. Nama saya Muhammad Rafi Noval. Berdirinya kami di sini, kami ingin mempresentasikan jawaban kami tentang LKPD yang tadi kami kerjakan. Jawaban LKPD nomor 1. Pertama, nama alat switch hub, yaitu alat yang berfungsi sebagai terminal dalam jaringan, yaitu untuk menghubungkan perangkat yang satu dengan perangkat lainnya melalui media kabel, UTP atau LAN. 2. Router Wi-Fi, perangkat Wi-Fi yang berfungsi sebagai akses point, yaitu perangkat yang satu dapat terkoneksi net kabel atau tanpa kabel dengan perangkat lain dan berfungsi juga sebagai router atau merupakan lalu lintas antara perangkat tersebut. 3. Switch hub, yaitu alat yang berfungsi sebagai terminal dalam jaringan, yaitu untuk menghubungkan perangkat yang satu dengan perangkat lainnya melalui media kabel UTP atau LAN. 4. Router Wi-Fi, perangkat Wi-Fi yang berfungsi sebagai akses point, yaitu perangkat yang satu dapat terkoneksi net kabel atau tanpa kabel dengan perangkat lain dan berfungsi juga sebagai router atau merupakan lalu lintas antara perangkat tersebut. 5. Switch hub, alat yang berfungsi sebagai terminal dalam jaringan, yaitu untuk menghubungkan perangkat yang satu dengan perangkat lainnya melalui media kabel UTP atau LAN. 6. Router Wi-Fi, perangkat Wi-Fi yang berfungsi sebagai akses point, yaitu perangkat yang satu dapat terkoneksi net kabel atau tanpa kabel dengan perangkat lain dan berfungsi juga sebagai router atau merupakan lalu lintas antara perangkat tersebut. 7. Switch hub, alat yang berfungsi sebagai terminal dalam jaringan, yaitu untuk menghubungkan perangkat yang satu dengan perangkat lainnya melalui media kabel, UTP atau LAN. 8. Router Wi-Fi, perangkat Wi-Fi yang berfungsi sebagai akses point, yaitu perangkat yang satu dapat terkoneksi net kabel atau perangkat kabel dengan perangkat lain dan berfungsi juga sebagai router untuk merupakan lalu lintas antara perangkat tersebut. Untuk jawaban LKPD nomor 2-nya, saya silakan pada Jawaban LKPD 2 kelompok D, nama siswa sisi 02, IP-nya tidak setingkat dengan IP default, yaitu 192.168.1.2. Langkah perbaikan melalui kontrol panel network dan internet network sharing center adapter setting betulkan IP-nya menjadi 192.168.0.2. Sisi 03 gateway salah 192.168.0.250 melalui kontrol panel network dan internet network sharing
diskusi melalui control network and internet, network sharing server, adapter setting, isikan preferred DNS server 8.6 Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok A? Dari kelompok saya sudah tidak ada pertanyaan karena materi yang kalian sampaikan sudah jelas. Dan terima kasih. Sudah oke ya, kelompok A tidak ada masalah? Oke, baik. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok B atas hasil presentasinya. Semuanya jawabannya oke ya, lengkap. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok. Oke, berdasarkan hasil diskusi kalian tadi, Bapak senang ya karena tujuan pembelajaran hari ini tercapai. Jadi Bapak lihat tadi cara kalian troubleshooting komputer yang tidak bisa ini sampai bisa, berarti kalian sudah paham dengan materi yang kita pelajari hari ini. Jangan lupa untuk troubleshooting yang diperlukan satu ketelitian ya. Tadi ada yang nggak teliti di sini. Ternyata di IP-nya salah, jadi tidak bisa juga. Jadi ketelitian nomor 1, kemudian identifikasi masalahnya, temukan masalahnya apa, dan lakukan eksekusi untuk membetulkan masalah tersebut. Jelas itu tentang mengolah jaringan. Jelas ya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Jelas? Kalau sudah jelas, berikutnya kalian silahkan isi post test di komputer masing-masing. Silahkan berpindah ke komputer. Oke, baik, hari ini pembelajaran sudah selesai ya. Jadi dari kegiatan hari ini dapat tarik sebuah kesimpulan, ada 3 kesimpulan. Kalian perhatikan baik-baik ke layar depan kesimpulannya. Kesimpulan yang pertama, untuk mengelola sebuah jaringan LAN diperlukan kemampuan melakukan troubleshooting, yaitu mencari dan memecahkan masalah. Ini kegiatan yang tadi kalian lakukan. Kesimpulan yang kedua, isolasi masalah jaringan secara umum ada 3. Yang pertama, kerusakan pada perangkat jaringan. Kedua, setting dan konfigurasi jaringan yang tidak benar. Yang ketiga, virus jaringan. Nah, yang kedua ini banyak yang salah. Untuk yang kedua ini, setting dan konfigurasinya banyak yang salah, sehingga jaringan tidak jalan dengan semestinya. Kemudian yang ketiga, untuk mengelola sebuah jaringan LAN diperlukan kemampuan melakukan troubleshooting, yaitu mencari dan memecahkan masalah. Kegiatan praktek yang kalian lakukan tadi adalah mencari dan memecahkan masalah. Ada yang mau ditanyakan dari hasil pembelajaran kita hari ini? Apakah sudah jelas semua? Oke, baik. Minggu depan kita akan belajar materi baru, yaitu wireless. Jadi modulnya silahkan kalian buka, baca-baca sedikit ya untuk minggu depan. Kemudian hari ini sebelum kita tutup, kita sudahi pembelajaran hari ini. Silakan Anissa dipimpin berdoa untuk tutup. Sebelum pulang, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih atas waktu kalian semua ya untuk datang ke lab hari ini dan belajar hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapat bermanfaat
untuk kalian di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kalian keluar dari ruangan, jangan lupa bangkunya tolong dirapikan. Masih